Ya, selamat siang, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari bersama kita membuka firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 6 dan yang ke-7. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Jika sudah menemukan, katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kolose 2 ayat 6 dan yang ke-7. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji nama Tuhan atas pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini yaitu hidup teguh di dalam Tuhan. Hidup teguh di dalam Tuhan. Yang pertama kita melihat arti kata dari teguh, yaitu kokoh, kuat, tidak berubah. Jadi hidup teguh di dalam Tuhan adalah hidup yang tidak berubah, tidak mengikuti arus dunia ini. Kita bisa melihat di pendahuluan kitab ini, surat Kolose adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini ditulis saat Paulus sedang dipenjara di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi. Kolose adalah sebuah kota di wilayah Frigia di Asia Kecil. Kota ini memiliki penduduk yang banyak. Mereka di sana beragam. Mereka memiliki agama, budaya yang berbeda-beda. Tetapi Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose untuk memberi peringatan agar tidak terjerumus dalam ajaran-ajaran mereka pada saat itu, agar mereka tidak terpengaruh dengan ajaran bahkan budaya agama orang pada saat itu. Paulus ingin meneguhkan mereka agar tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan kita bisa melihat banyak sekali ajaran, bahkan pengaruh luar dari agama lain, bahkan ajaran-ajaran yang datang zaman modern ini, banyak sekali ajaran sesat. Bahkan itu pastinya akan ada orang yang tidak teguh di dalam Tuhan, mereka akan mudah ikut arus. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah, janganlah khawatir, kita tidak akan mudah terjerumus dengan hal-hal itu. Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita ingin hidup kita teguh di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, kita harus melakukan 4 cara. Yang pertama, berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-7, bagian yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Puji nama Tuhan. Arti berakar yaitu menggambarkan dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak memiliki akar atau dasar yang teguh, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita kokoh teguh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, maka kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal itu. Contohnya, kita bisa melihat di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, silakan lihat di luar. Kita bisa melihat ada pohon gaharu di sana, bahkan ada pohon kelapa di sana. Ketika dia memiliki akar yang teguh, ketika angin melanda, sekuat apapun angin itu, dia tidak akan rebah.
Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita ingin hidup kita teguh di dalam Tuhan, maka kita harus berakar di dalam Kristus. Yang kedua, agar hidup kita tetap di dalam Tuhan, kita bisa melihat yang kedua, yaitu dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia itu termasuk di dalam ayat yang ke-7 juga. Dibangun di atas Dia berarti dibangun di atas Kristus. Setelah kita berakar di dalam Kristus, kita harus dibangun di dalam Kristus juga. Ini adalah sebuah proses pertumbuhan rohani yang tidak pernah berhenti. Kita tidak hanya bertahan hidup dalam Kristus, tetapi kita juga terus berkembang di dalam Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk hidup teguh di dalam Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman berarti dikuatkan di dalam iman. Iman adalah dasar kekuatan kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketika kita berakar dan dibangun di atas Dia, maka iman kita juga akan terus bertambah di dalam Kristus. Yang keempat, hidup teguh dalam Tuhan. Yang keempat yang kita bisa lihat bersama, melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Kita tahu bahwa syukur itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah tahu penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka syukur itu kita naikkan kepada Tuhan. Melimpah dengan syukur. Syukur ini adalah respon alami ketika kita menyadari betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup yang dibangun, hidup yang berakar, bahkan bertambah di dalam iman. Ketika semuanya itu sudah lengkap, maka kita akan hidup dalam syukur itu. Maka kita akan melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur ini bukan syukur yang maksudnya ketika kita senang saja kita bersyukur, tetapi melimpah dengan syukur adalah ketika kita menghadapi masalah kehidupan, tantangan, kita juga mampu bersyukur di atas segalanya itu. Itu yang dikatakan melimpah dengan syukur. Jadi, mari kita menjadikan hidup yang penuh syukur sebagai gaya hidup kita. Dengan hati yang penuh syukur, kita tidak hanya menghargai berkat Tuhan, tetapi juga menjadi terang bagi orang lain di sekitar kita. Puji nama Tuhan atas firman Tuhan, dan kesimpulan untuk kita pada siang hari ini, marilah kita hidup teguh di dalam Kristus dengan berakar dalam Kristus, dibangun di atasnya, dikuatkan dalam iman dan hidup dengan hati yang penuh dengan syukur. Dengan cara inilah kita akan tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak akan berubah tergoyahkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Sekian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.